Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang manakah yang harus didahulukan, nafkah istri atau nafkah kepada orang tua, dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Lanjut silakan dari penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya saya mendahulukan nafkah kepada orang tua daripada istri saya? Terus istri saya itu menuntut kalau misalkan saya kasih orang tua, dia harus juga dikasih sama mertua saya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Jadi yang pertama Anda dahulukan istri dulu Pak ya. Nafkah istri. Apa itu nafkah istri? Makannya, minumnya, pakaiannya ya. Ini yang paling mendasar untuk hari itu. Karena bapak punya kewajiban menafkahi orang istri dan anak-anak per hari. Kalau bapak kasih 1 bulan, itu berarti kebaikan bapak gitu kan. Nah, bapak hitung berapa kebutuhan dasar istri, lalu bapak kasih kepada istri. Misalnya anda duduk, minyak goreng, sampo, sabun, segala macam, semua itu ya. Anda tulis semuanya, rinciannya, oh ternyata butuh 5 juta rupiah. Baik, saya akan siapkan 5 juta rupiah ini. Gitu. Pendapatan Anda 7 juta rupiah, Anda punya hak mengelola 2 juta itu. Ya. Setelah itu Anda mau sedekah buat orang tua Anda, silahkan. Anda boleh memberikan buat orang tua Anda. Anda mau habiskan semua 2 juta yang tersisa, atau seterusnya, atau Anda mau kasih setengahnya, itu terserah Anda. Itu poin. Kalau masalah dia istri menuntut apa yang diberikan ke orang tua Anda harus diberikan kepada orang tua dia juga, ini tidak benar. Ini nggak boleh. Tidak ada kewajiban Anda untuk membiayai mertua Anda. Tidak ada biaya. Tidak ada kewajiban. Itu cuma sunnah saja. Tapi orang tua Anda adalah kewajiban Anda. Nggak bisa sama sekali Anda biarkan itu. Harus Anda mendahulukan orang tua Anda. Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya. Sudah 17:23 dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menantu perempuan. Saya tinggal dengan mertua dan saya ada masalah di rumah tangga saya. Saya terkena sihir. Lalu jika saya ada di rumah mertua sakit terus. Jika di rumah sendiri saya sehat. Baik, ini permasalahannya apa nih yang mau ditanyakan? Apakah memang bertahan tinggal di rumah mertua atau pindah, begitu maksudnya ya? Maka saran kami, Allahu a'lam, Anda tinggal di rumah Anda ya. Anda tinggal di rumah Anda izin minta sama suami supaya bisa tinggal bersama dengan atau tinggal di rumah orang tua Anda, atau minta suami pindah rumah semampu dia. Itu Allahu a'lam solusi terbaik ya. Karena bisa saja kalau memang betul yang Anda bahasakan ini, Anda di rumah mertua Anda selalu sakit, tapi kalau Anda pindah dari rumah itu Anda sembuh, berarti menandakan memang ada masalah di rumah itu. Allahu a'lam. Ini yang seorang suami, kalau dia punya ibu yang butuh duit, dan dia punya istri yang juga butuh makan, siapa yang lebih diutamakan? Istrinya? Apa ibunya? Ini makan, urusan nafkah ini. Istri. Jadi istri, kalau bicara nafkah, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya kaya. Wajib. Tapi kalau kepada orang tua, kalau orang yang tuanya kaya, nggak wajib dia kasih nafkah. Tapi kalau kepada istri, wajib. Pak Ulama menyebutkan bagaimana kalau istrinya butuh makan dan ibunya butuh makan. Ibu apa istri sekarang? Ini makanan cuma cukup buat 1 orang. Istri. Para ulama sepakat istri. Kenapa? Karena itu kewajiban yang melekat di diri suami. Si istri ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dia hidup di rumah suami itu, dia melayani suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, makan. Orang tua itu namanya berbakti, berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau kepada istri, kewajiban. Bagi seorang laki-laki, mana yang harus dinafkahi? Ibu atau istri? Sementara sudah tidak memiliki ayah. Dua-dua kewajiban
Kau gendong ibumu dari Panam ke Makkah, kau balik lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkan engkau. Oleh sebab itu kata Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Hai laki-laki yang lajang-lajang yang punya ibu, kau mesti berani berkata ke calon istrimu itu, kau akan menjadi a second woman. Who is the first? Yang pertama siapa? Tunjukkannya tatunya besar, I love Ahmad Den. The best, mantap. Aku milik suamiku, kata anak gadis yang cantik jelita. Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada ibu yang luar biasa. Bahagia kita hari ini, saya bahagia tidak hanya bertemu dengan Pak keluarga besar Edi Tanjung, tapi juga bertemu dengan ibunda. Rupanya di balik yang orang gambarnya saya tengok di baliho selama ini, ada ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada ibu. Datang seorang anak, ditemui ibunya, ibu mau pinjam 50.000 nak, pinjam 50.000, mak mau buka puasa nak, nanti mak bayar. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, ku tanya dulu biniku. Jangan sampai ibu punya anak laki-laki, hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Wassalamualaikum. Kalau sudah menikah, berumah tangga, mesti paham hak-hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Nih, gampang dibagi plus. Ada ke atas, ada ke bawah, kanan kiri. Ke atas ayah ibu, kanan kiri saudara, laki-laki perempuan. Ke bawah anak cucu. Ini yang pokok disebut dengan ashabul furud, anggota keluarga yang pokok. Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri sudah bersuami, maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadi kan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik, bekerja sama di situ sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami, tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Ajak dia mengunjungi bapak ibunya. Ya, belikan buah-buahan, dorong supaya meningkat, supaya makin sayang. Kalau sudah sayang, ridho turun. Kalau ridho bapak ibu turun, ridho orang tua diturunkan, makin mudah rumah tangga enak. Nah, ke bawah anak cucu sayangi bareng-bareng, ke samping kanan kiri saudara. Nah, saudara ini kanan dengan kiri, bukan atas bawah. Artinya kemuliaan pertama itu ke kiri dulu, kiri dengan kanan, baru ke saudara ke kanan dengan ke kiri. Itu pun secara seimbang. Jadi jangan sampai harga nama baik Anda dijaga untuk saudara, istri Anda dilupakan. Mohon maaf ya, sekali lagi, Anda tidak dihisab dengan perilaku saudara Anda, tapi Anda akan dihisab dengan perilaku istri Anda. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudari Anda, tapi Anda dihisab dengan perilaku suami Anda. Ayat yang berbunyi, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, bukan jaga dirimu dan saudaramu, bukan jaga dirimu dan saudarimu. Saudara dengan saudari tetap saling menjaga dalam kebaikan, mengingatkan, tapi nggak bisa kemudian jadi ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Walaupun hormat itu ada,